Halo friend, assalamualaikum. Bagi kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kita update lagi tentang berita Interlink. Apa itu DeFi? DeFi atau desentralisasi finance itu sebenarnya keuangan tanpa bank. Di dunia sekarang, kirim uang lewat bank, nabung bank yang pegang uang, pinjem bank yang menentukan boleh atau tidaknya kita meminjam. Bunga dan aturan ditentukan bank. Di DeFi, semua itu diganti oleh program otomatis atau yang lebih dikenal dengan smart contract. Jalan di blockchain, tidak dikontrol satu perusahaan atau satu negara. Ibaratnya kalau bank itu seperti kantor besar dengan banyak pegawai, DeFi itu seperti mesin otomatis yang jalannya sudah dikunci aturan sejak awal dan tidak bisa curang. Apa saja yang bisa dilakukan DeFi? Dengan DeFi orang biasa bisa simpan aset tanpa bank. Kamu simpan token di wallet pribadi. Kamu yang pegang kunci, bukan pihak lain. Tidak bisa dibekukan sepihak. Dapat hasil atau yield. Aset bisa dipakai sistem untuk likuiditas, pinjam meminjam. Kamu dapat imbalan otomatis tanpa teller, tanpa CS. Kirim uang secara global, kirim lintas negara, tidak pakai SWIFT, tidak nunggu hari kerja, tidak ada batasan jam. Intinya DeFi itu adalah uang bekerja tanpa perantara, tanpa izin dan transparan. Masalah DeFi zaman dahulu, kenapa banyak orang ragu? DeFi lama punya 3 masalah besar. Yang pertama, banyak bot dan akun palsu. Whale bisa manipulasi sistem. Orang awam takut karena ribet dan rawan scam. Akibatnya, kepercayaan publik rendah, banyak rug pull, banyak yang bilang DeFi cuma buat spekulan. Disinilah Interlink beda. Interlink tidak bikin DeFi sendirian, tapi DeFi ditambah identitas nyata, ditambah aturan jelas. Konsep penting Interlink, one person, one digital asset, artinya satu manusia sama dengan satu identitas on-chain. Tidak bisa bikin ribuan akun, tidak ada bot farming, tidak ada manipulasi massal. Jadi DeFi di Interlink itu lebih adil, lebih bersih, lebih siap dipakai orang biasa atau orang awam kripto seperti kita. Sekarang kita masuk ke RWA atau real world asset. RWA sama dengan aset dunia nyata yang dibawa ke blockchain. Contoh aset dunia nyata itu seperti emas, properti, obligasi, komoditas, piutang bisnis, kas perusahaan. Biasanya aset ini sulit diakses untuk orang kecil, perlu modal besar, banyak birokrasi. Apa itu RWA versi sederhana? RWA itu seperti aset nyata di dunia fisik dibuat versi digitalnya di blockchain, tapi tetap ada cadangan dan bukti di dunia nyata. Contoh, satu token sama dengan 1 gram emas, satu token sama dengan bagian dari kas perusahaan, satu token sama dengan klaim legal atas aset tertentu, bukan cuma janji kosong, tapi ada struktur cadangan dan diaudit oleh pihak yang berkompeten. Karena di dunia nyata sama dengan sumber nilai terbesar. Tanpa RWA, kripto hanya muter antar spekulan. Nilai tidak mengalir dari ekonomi real. Dengan RWA, uang nyata masuk ke blockchain. Bisnis bisa pakai DeFi. Perusahaan bisa pakai blockchain sebagai perbendaharaan. Ini yang bikin kripto dewasa, bukan sekedar trading. Di Interlink itu ada DeFi, ditambah digital banking, ditambah RWA, itu menjadi satu sistem yang utuh, tidak terpisah-pisah. Di dalam Interlink itu sudah ada DeFi, ditambah lagi digital banking, ditambah lagi RWA atau real world asset, di mana ketiganya ini digabung dalam satu sistem utuh, bukan sendiri-sendiri. Inilah kekuatan Interlink.
Interlink menyatukan DeFi, mesin keuangan otomatis, digital banking, pengalaman seperti bank modern. RWA, nilai nyata dari dunia fisik, semua ada dalam satu ekosistem, satu identitas manusia, satu aset perbendaharaan digital. Ibaratnya dalam satu dompet ada bank, ada investasi, ada aset nyata dan identitas resmi. Kenapa? Ini semua menjadi pilar terkuat Interlink. Iya, karena di Interlink itu aman, tidak bisa dimanipulasi bot, global tanpa batas negara, relevan untuk perusahaan dan individu, patuh aturan bukan devi liar, cocok untuk perbendaharaan digital jangka panjang. Interlink bukan proyek cepat kaya, tapi infrastruktur keuangan generasi terbaru. Interlink tidak menjual mimpi kosong, ia membangun fondasi keuangan digital yang menyatu dengan dunia nyata. DeFi memberi efisiensi, RWA memberi nilai nyata, identitas digital memberi keadilan. Inilah kenapa DeFi dan RWA bukan fitur tambahan, tapi pilar utama Interlink. Dulu Pi, sekarang Interlink, sejarah sedang mengulang diri. Tahun 2019, saat Pi Network baru launching, hampir tidak ada yang percaya. Setiap hari pionir awal dapat puluhan bahkan ratusan Pi per hari tanpa modal, tanpa pengalaman blockchain, cuma klik, konsisten, dan percaya proses. Mereka bukan ahli, mereka bukan investor besar, mereka hanya melakukan satu hal yang orang lain tidak mau lakukan, yaitu tidak menunda. Saat itu suara yang terdengar di mana-mana sama, belum jelas, nanti aja kalau sudah jelas, takut buang-buang waktu, kayaknya enggak kemana-mana, ini hanya scam saja. Dan orang-orang itu menunggu, lalu waktu berjalan, tahun berganti, ekosistem tumbuh, utilitas mulai muncul. Dan di akhir 2024, sesuatu yang dulu dianggap remeh berubah jadi kenyataan besar. Harga Pi melambung tinggi, bahkan menyentuh hampir 50.000 per Pi. Bayangkan 5-10 tahun ke depan semua orang sudah pakai sistem keuangan digital. Bank tradisional mulai ditinggalkan. Aset dunia nyata sudah berpindah ke blockchain. Lalu kamu melihat ke belakang dan berkata pelan, "Dulu aku tahu Interlink, tapi aku nunda." Bukan karena kamu tidak pintar, bukan karena kamu tidak punya modal besar, tapi karena kamu meremehkan momen. Dulu orang menertawakan Bitcoin di awal, internet di awal, smartphone di awal. Kalimatnya selalu sama, paling enggak kemana-mana, terlalu ribet, nanti aja kalau sudah besar. Dan ketika semuanya sudah besar, kesempatannya sudah tertutup untuk orang kecil. Interlink ada di fase itu sekarang. Bukan saat semua media membahas, bukan saat semua orang ikut, tapi saat masih bisa masuk tanpa jadi orang kaya dulu. Kenapa ini kesempatan emas? Karena Interlink bukan sekedar koin. Interlink adalah sistem keuangan tanpa bank. Dengan identitas satu orang, satu aset, tanpa bot, tanpa akun palsu. Terhubung ke aset dunia nyata atau RWA. Siap dipakai individu dan perusahaan. Ini bukan tren sesaat, ini fondasi sistem keuangan baru. Hari ini kamu masih bisa masuk lebih awal, belajar dari nol, bangun posisi pelan-pelan. Jadi bagian dari sistem, bukan penonton. Besok aturannya sudah lebih ketat, posisinya sudah penuh, keuntungannya sudah dinikmati orang yang lebih berani hari ini. Kesalahan terbesar bukan rugi, tapi terlambat. Banyak orang gagal bukan karena salah pilih, tapi karena menunggu kepastian sempurna. Padahal kesempatan besar tidak datang saat semua orang yakin, tapi saat orang berani melangkah lebih dahulu. Interlink bukan menjanjikan kamu kaya cepat. Interlink memberikan kamu kesempatan untuk tidak tertinggal. Dan di dunia keuangan, tertinggal sama dengan kehilangan masa depan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kamu mau jadi orang yang berkata, "Aku ikut dari awal," atau orang yang berkata, "Andai dulu aku enggak ragu"? Karena satu hal pasti, kesempatan ini tidak menunggu siapapun. Interlink berjalan dengan atau tanpa kamu. Yang berbeda hanya satu, apakah kamu di dalam atau cuma menonton dari luar. Nah, itu updatean dari Interlink.
Semoga bisa membantu pemahaman kita tentang Interlink. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.